Selamat malam, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang untuk beribadah di malam akhir tahun ini. Selamat bergabung dalam persekutuan Jemaat GKST Maranatha Kahua melalui penayangan ibadah akhir tahun di media TV. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan perayaan keselamatan dan ungkapan syukur atas rahmat dan berkat Tuhan. Hari ini dalam sukacita kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Jam, hari dan bulan menjadi tahun. Itulah bilangan waktu yang mengingatkan keberadaan kita manusia. 1 tahun memang terasa singkat jika dibandingkan dengan usia jagat raya ini serta kehidupan yang berada dan bergerak di dalamnya. Berada di akhir tahun 2020 ini, apa yang menjadi refleksi kita? Tuhan Allah telah mempersatukan kita saat ini untuk memuji dan memuliakan namanya. Walaupun ibadah dilaksanakan masing-masing di rumah kita, ibadah kita saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Grace Latulola STH MM, dan tata ibadah yang digunakan adalah tata ibadah akhir tahun. Memulaikan persekutuan saat ini, jemaat disilakan berdiri. Panggilan beribadah. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu atas kehidupan tahun 2020 yang telah Kau berikan kepada kami. Keindahan yang telah kami lihat, gemah kebenaran-Mu yang telah kami dengar, keramahan-Mu telah kami alami bersama. Kami bersyukur. Ya Yesus, Allah yang selalu menyertai kami, inilah umat-Mu, sambutlah kami. Terimalah pujian dan syukur kami. Tinggal sesaat lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Semua kenangan di sepanjang tahun ini, manis, pahit, susah, senang, sehat, sakit, sedih, gembira, akan kita tinggalkan. Ya Yesus, Allah yang selalu menyertai kami, Engkaulah yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Kami bersuka cita karena Engkau. Tinggal sesaat lagi kami akan memasuki dan menjalani kehidupan di tahun 2021. Terbentang di hadapan kami padang gurun dan samudra kehidupan yang luas. Dia yang telah menjadi manusia, Dia adalah Immanuel. Allah akan terus menyertai kita. Kami bersyukur untuk semua yang telah dilewati dan yang akan dijalani. Kita menyajikan NKB 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Ayat 1 akan dinyanyikan oleh semua laki-laki, ayat kedua oleh semua perempuan, dan ayat yang ketiga kita nyanyikan bersama-sama. Syukur padamu ya Allah. Kecukupan dari kasih-Mu penuh.
atas perhimpunan yang memberi sejahtera, syukur atas kekuatan kala duka dan kesah, syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Waktu terus berputar dan tahun akan berganti. Kasih Tuhan selalu nyata dan tetap kita rasakan setiap hari. Anugerah keselamatannya adalah mahkota kehidupan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan menyertai engkau. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 4, bait 1 dan 5, Hai Mari Sembah. Silakan duduk. Nats pembimbing dalam ibadah kita saat ini di akhir tahun 2020 terdapat dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Demikian, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 64 bait yang kedua, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Ya Tuhan, apabila ku renungkan pemberian terteguh bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus, maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwa memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Saudara-saudaraku, pemazmur berkata, dosaku kuberitahukan kepada Allah dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dalam penghayatan ungkapan pemazmur inilah, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa.
Ya Allah penebusku, berkali-kali ya Tuhan, kami berniat sungguh hendak menepati perintah-perintah-Mu dan menjauhi segala dosa. Namun karena kelengahan dan kecenderungan melakukan kepada kejahatan, kami jatuh lagi ke dalam dosa. Ya Kristus Yesus, kami yang berdosa telah menghina-Mu sebagai Guru dan Tuhan kami. Yesus Juru Selamat, kami mohon kepada-Mu, kasihanilah kami, bebas dan lepaskanlah kami dari dosa-dosa, dan sucikanlah kami dari segala kejahatan. Ya Roh Kudus penghibur, tolonglah kami dan terangilah batinku, agar kami dapat mengingat dosa-dosa kami dengan jelas, dan tolonglah kami untuk dapat menyesali dosa-dosa itu. Kasihanilah kami, ampunilah dosa kami. Amin. Betapa bahagianya kita yang memperoleh pengampunan dari Tuhan, sekalipun kita telah jatuh ke jurang dosa yang terdalam. Tetapi Tuhan setia mengampuni segala dosa kita, seperti firman-Nya. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Mari kita sambut berita sukacita ini dengan menyanyikan Kidung PKJ 124 bait pertama. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup kekal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, dosa dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Saya ajak kita berdiri dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi.
Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Disilakan duduk. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tanpa terasa, kami sudah ada di penghujung tahun 2020. Kurun waktu 365 hari. Kami jalani hari-hari dalam kepastian iman, kami jalani bersama dengan Tuhan. Banyak peristiwa yang telah terjadi, tetapi kami hanya mau melihat itu semua dalam kebaikan Tuhan. Dan saat ini, di akhir penghujung tahun 2020, kembali kami terhimpun memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada kerinduan bahwa kami akan mengakhiri perjalanan hidup kami di tahun 2020 dan akan memasuki tahun 2021 dalam penyertaan akan kuasa firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kasihanilah kami, urapan kuasa Roh Kudus-Mu berlaku atas persekutuan saat ini di rumah kami masing-masing. Sehingga oleh firman-Mu menjadi dasar tuntunan pedoman memasuki tahun anugerah Tuhan, tahun 2021. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab melanjutkan kehidupan kami di dunia, kami ingin ada dalam tuntunan firman-Mu. Amin. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32 menjadi pokok bacaan sekaligus perenungan dalam ibadah kita saat ini. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32, demikian firman Tuhan menyapa kita sekalian. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Salam dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ya, saya percaya kita semua terus diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita selalu mengaminkan penyertaan Tuhan, tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Terbukti kurun waktu 365 hari, kurang lebih, orang menjalani kehidupan di tahun 2020. Walaupun kata orang di sosial media dalam status mereka, tahun ini hanya 4 bulan. Januari, Februari, Corona, dan Desember.
Tentu kita semua, saya dan saudara, pasti masih mengingat ketika kita akan meninggalkan tahun 2019, memasuki tahun 2020. Semua doa yang kita sampaikan, harapan-harapan yang kita sampaikan kepada Tuhan, kita menginginkan semua baik, bahkan yang terbaik. Apakah itu kesuksesan, keberhasilan, tetap ada dalam keadaan yang sehat, berlimpah materi, diberkati dalam pekerjaan, apakah itu di lingkungan kantor misalnya, di ladang, dalam perdagangan, dan lain sebagainya. Kita semua menginginkan yang terbaik. Kita menginginkan bahwa menjalani tahun 2020 kita masih bersama-sama sebagai keluarga yang penuh sukacita dan bahagia. Kalaupun ada masalah, ada persoalan, kita pasti berdoa meminta kepada Tuhan supaya kita dapat melewati badai pergumulan atau masalah. Nah, ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang pasti tahun 2020 adalah tahun yang tidak akan pernah kita lupakan. Karena wabah pandemi COVID-19. Seluruh dunia mengalami yang namanya serbuan virus COVID-19. Ada yang bilang corona, ada juga yang bilang koronces. Bahkan melekat tanta corona, ya, atau tanta koronces. Kita pasti tidak membayangkan kalau di tahun 2020 pergerakan kita dibatasi. Ada sesuatu yang harus melekat pada diri kita. Kurun waktu 9 bulan terakhir, masker. Anak-anak juga tidak pernah membayangkan kalau mereka akan belajar lewat HP atau lewat alat elektronik yang lainnya. Katanya kalau dulu pergi di sekolah dimarah bawa HP, tapi sekarang sekolah lewat HP. Kita juga tidak pernah membayangkan bahwa di tahun ini bukan hanya kita saja, tetapi semua yang ada di dunia ini berada di dalam keterpurukan, mengalami krisis, apalagi krisis ekonomi, krisis moral, tingkat kejahatan semakin tinggi. Itulah yang terjadi di sepanjang tahun 2020. Itu secara global. Belum lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Di lingkungan keluarga kita, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat. Bencana alam, banjir bandang di beberapa daerah terjadi di wilayah Kabupaten Poso. Kekerasan terjadi, bencana kemanusiaan terjadi. Ada banyak korban yang berjatuhan oleh karena tindakan perbuatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan inilah realita kehidupan kita. Tidak jarang kita ada dalam ketakutan, tidak jarang kita ada dalam kecemasan, tidak jarang kita mempertanyakan, Tuhan, Engkau ada di mana? Tuhan, apakah Engkau peduli akan kehidupan kita?
Masih adakah pengasihan dari Engkau? Dan memang jujur tahun ini benar-benar membuat orang terseok-seok kalau bisa diibaratkan seperti itu. Tidak bisa bikin apa-apa di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19. Tetapi dengan hikmat, akal budi yang Tuhan berikan, tentu kita tidak bisa diam. Dan oleh karena tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, orang boleh ada di penghujung tahun 2020. Pasti kita semua secara tidak langsung ada ketar-ketir saat ini. Aduh, bagaimana di tahun 2021? Mau sama dengan tahun 2020 atau nyanda? Atau lebih parah? Tapi yang pasti saya dan saudara punya doa dan harapan yang sama, hidup yang lebih baik. Semakin baik akan terjadi di tahun 2021. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita manusia, ada 4 kemungkinan yang dapat kita alami dalam sebuah proses perjalanan atau proses kehidupan atau proses apa saja. Yang pertama, mengawali dengan baik tetapi mengakhiri dengan buruk. Yang kedua, mengawali dengan buruk tetapi mengakhiri dengan baik. Lain lagi, mengawali dengan buruk, mengakhiri dengan buruk. Dan yang terakhir, mengawali dengan baik dan mengakhiri dengan baik pula. Tentunya setiap kita, saya dan saudara, merindukan suatu proses yang ideal. Mengawali kehidupan ini dengan baik dan mengakhirinya juga dengan baik. Tetapi hampir tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi harapan tersebut dengan sempurna. Tidak selamanya kita mengawali kehidupan kita dengan baik dan sesuai dengan harapan. Karena kenyataan yang ada, harapan kita berbeda dengan realita. Seringkali kita harus jatuh bangun untuk mengawali sesuatu. Apakah komitmen di akhir atau di awal proses kehidupan kita sesuai dengan akhir dari proses yang kita jalani? Atau apakah komitmen di akhir tahun atau di awal tahun, saat bertambah usia, saat mengucapkan janji, bahkan dalam pelayanan sakramen baptisan, peneguhan sidi, atau dalam pemberkatan nikah, komitmen dan janji kita terus berproses ke arah yang lebih baik. Namun yang pasti, kita memiliki kemampuan dalam pertolongan dan anugerah Allah untuk dapat memilih, mengawali dengan baik dan mengakhiri dengan baik. Tentunya kita tidak ingin mengawali dengan buruk, bahkan mengakhirinya juga dengan buruk. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tinggal beberapa jam kita sudah akan mengakhiri tahun 2021. Peristiwa pergantian waktu setiap tahun selalu memberi makna kepada kita. Memberi makna kepada kita, kesempatan kepada kita untuk bisa flashback selama setahun yang telah kita lalui. Kurun waktu 365 hari. Mengingat semua peristiwa atau kejadian yang terjadi dan alami. Karena kita cenderung hanya mengingat peristiwa yang tertentu atau peristiwa yang luar biasa. Ada kenangan yang manis dan pahit dengan orang terdekat.
Dan kita meresponnya dengan pemaknaan dan penafsiran kita untuk peristiwa-peristiwa itu. Oleh karena itu yang sangat diutamakan adalah pemaknaan dan penafsiran pada segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga pemaknaan dan penafsiran itu ditentukan oleh kualitas kerohanian kita dalam berelasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama kita manusia. Nah, dalam realita kehidupan, setiap kita manusia bukanlah orang-orang yang mampu secara konsisten untuk menjaga kualitas rohani kita. Karena kita sering mengalami masa yang penuh dengan keraguan. Ego kita lebih mendominasi akal dan pikiran kita. Hasrat dan nafsu yang tidak terkendalikan gagal mempertahankan integritas. Dan seringkali respon kita terhadap berbagai kesalahan, kelemahan, kegagalan membawa kita pada pemaknaan tersendiri. Seperti kita merasa bersalah dan lalu menghakimi diri kita, atau kita menganggap ya itu wajar, manusiawi. Atau berbenah diri dan hidup dalam pembaharuan. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tentu sikap berbenah diri dan hidup dalam pembaharuan inilah yang penting dan diutamakan dalam kehidupan beriman kita. Sikap ini merupakan langkah iman kita untuk selalu hidup mengandalkan anugerah Allah yang bekerja memulihkan diri kita. Sehingga berbagai hal peristiwa apakah itu baik atau buruk akan membawa kita kepada pembaharuan, membenah diri kita masing-masing. Seperti pada cerita Simeon dalam bacaan kita. Harapan dan penantian Simeon sangat ditentukan oleh sikap hidupnya yang benar dan saleh di hadapan Allah. Pada ayat yang ke-25, kata benar dan saleh menunjuk pada suatu kedalaman hidup rohani yang dilakukan sepanjang hidupnya. Di sepanjang hidupnya, bukan sewaktu-waktu. Sikap benar dan saleh juga berarti selalu hidup berserah kepada Allah, melakukan kehendak Allah dalam segala keadaan dan situasi. Arah dan tujuan hidupnya ditujukan pada penantian akan datangnya Mesias. Dan akhirnya Simeon dapat melihat firman yang telah menjadi manusia. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bukankah kita sering melupakan bahwa harapan dan penantian pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari kehidupan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Bagi Simeon dapat melihat dan menatang bahwa Yesus merupakan berkat yang ia terima, berkat keselamatan Allah yang tak terkira. Sehingga melalui tokoh Simeon kita diingatkan tentang suatu kehidupan yang penuh dengan harapan dan selalu ada kesempatan. Dan semua itu dapat terwujud jika kita selalu hidup benar dan saleh. Setiap hari adalah kesempatan untuk bertindak benar dan saleh di hadapan Tuhan. Dan buah yang dipetik dari sikap hidup benar dan saleh akan menikmati berkat Allah yang tak terkira. Dan harapan-harapan yang tak pernah sia-sia. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Allah menyertai kita atau Allah bersama dengan kita.
tema sentral perayaan Natal tahun 2020. Maka pastilah kehidupan kita selanjutnya, kehidupan di tahun 2021, Allah akan selalu bersama dengan kita. Allah akan selalu menyertai kita. Sebagaimana Dia menyertai sepanjang kehidupan kita di tahun 2020, Allah yang sama juga akan menyertai kita di tahun 2021. Tetaplah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Perjumpaan dengan Kristus pasti membawa sukacita, menjadikan hidup kita lebih bermakna dalam segala musim kehidupan. Berkat Tuhan yang tak terkira akan menjadi milik bagian kita, sehingga setiap hari, setiap saat kita terpanggil untuk berbenah dan melakukan pembaharuan diri. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Lembaran kehidupan di tahun 2020 sudah akan berakhir dan ditutup. Kita akan membuka lembaran baru di tahun 2021. Ada harapan, pasti. Ada doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan kita saat ini mengingatkan kita bahwa harapan-harapan doa-doa yang kita sampaikan akan dinyatakan Tuhan sesuai dengan waktu dari Tuhan, bukan waktunya torang. Tugas kita adalah tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita akan terus dibaharui dari hari ke hari. Marilah kita berbenah kehidupan kita, membenahi diri kita, membenahi keluarga kita, dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka tahun 2021 pasti akan kita lewati, akan kita jalani dalam kekuatan iman bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan memberkati kita. Selamat memasuki tahun anugerah Tuhan, tahun 2021. Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan selalu berada di setiap detik, setiap menit, setiap jam, dan setiap waktu perjalanan kita, sebagaimana firman-Nya. Sampai di sini hari ini, Tuhan telah dan selalu menolong kita. 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Dia yang telah menyertai kita sampai saat ini, Dia jugalah yang akan menyertai perjalanan kita selanjutnya. Segala kebaikan dan pertolongannya terus kita rasakan. Sebab itu marilah kita selalu memuliakannya sambil mengucap syukur melalui persembahan yang akan kita berikan. Sementara kita memberikan persembahan syukur, kita menyanyikan pujian PKJ 271 bait 1 dan 2, janganlah kumpulkan harta dunia fana. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, lengat merusak, pencuri membongkarnya. Harta surga kumpul
Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam keyakinan iman yang teguh kepada Yesus, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Karena itu marilah kita menghayati bersama apa yang telah Tuhan beri kepada kita dan apa yang telah Tuhan ambil dari kita. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan memberi makanan dan minuman kepada kita. Terpujilah nama Tuhan. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan memberi salam, pengampunan dosa, dan berkat kepada kita. Terpujilah nama Tuhan. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan memberi firman-Nya dan pelayanan perjamuan kudus. Ada 14 orang anak dibaptis, 16 orang diteguhkan sebagai anggota sidi jemaat, dan 8 pasang yang diteguhkan menjadi keluarga baru di GKST Jemaat Maranatha Kauwa. Terpujilah nama Tuhan. Pada tahun yang telah lewat ini, Tuhan terus memberkati persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kelompok 1 sampai 9. Kelompok 1, jumlah kakak 57, jumlah jiwa 191. Anggota termuda, anak Yohanes Alfa Piodo, umur 8 bulan 22 hari. Anggota tertua, Ibu Pelombe Sangkalia, umur 86. Kelompok 2, jumlah kakak 72, jumlah jiwa 216. Anggota termuda, anak Daren Bayowo, umur 19 hari. Anggota tertua, Ibu Suruga Mangedo, umur 86 tahun. Kelompok 3, jumlah kakak 37, jumlah jiwa 123. Anggota termuda, anak Regita Rampius, umur 9 bulan. Anggota tertua, Bapak Ilumenta, umur 85 tahun. Kelompok 4, jumlah kakak 32, jumlah jiwa 102. Anggota termuda, anak Kilaya Sologi. Anggota tertua, Bapak M. Rundubelo, umur 90 tahun. Kelompok 5, jumlah kakak 62, jumlah jiwa 192. Anggota termuda, anak Charlie Marwangi. Anggota tertua, Ibu Pajo Doelelia. Kelompok 6, jumlah kakak 46, jumlah jiwa 151. Anggota termuda, anak Aldrik Absalom Katume, 2 bulan 22 hari. Anggota tertua, Ibu Katume Rajaeo, 84 tahun. Kelompok 7, jumlah kakak 47, jumlah jiwa 151. Anggota termuda, anak Elora Genesa Tomba, umur 1 bulan. Anggota tertua, Ibu Ngelo Gorogi, umur 79 tahun. Kelompok 8, jumlah kakak 20, jumlah jiwa 100, jumlah jiwa 71. Anggota termuda, anak Alvin Suli, umur 3 bulan. Anggota tertua, Bapak G. Belopa, umur 64 tahun. Kelompok 9, jumlah kakak 35, jumlah jiwa 120. Anggota termuda, anak Deo Givano Manitu, umur 14 hari. Anggota tertua, Ibu Jade Pore, umur 89 tahun. Terpujilah nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian semua baik.
Tuhan tidak hanya memberi, tetapi juga mengambil. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan seringkali mengambil semangat kehidupan karena dosa kita terhadap Dia dan terhadap sesama manusia sampai kita bertobat. Terpujilah nama Tuhan. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan mengambil uang dan tenaga kita untuk membangun jemaat-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan mengambil kehidupan mereka yang meninggal. Kelompok pelayanan 1, almarhum Bapak Gusnila Sanggona 62 tahun, almarhum Bapak Edi Sabudu 79 tahun, almarhum Bapak Ridolf Pode umur 58 tahun. Kelompok 2, almarhumah Ibu Baum Bayowo umur 58 tahun. Kelompok 4, almarhumah Ibu Tondawani Gau, almarhum Bapak Eka Rinda, almarhum Bapak P. Manongga. Kelompok 5, almarhum Bapak Ampulemba Tumogi, almarhum anak Gabriel Nathaniel Raganti. Kelompok 6, almarhum Bapak Y. Taree 65 tahun, almarhum Bapak N. Tambayong 75 tahun, almarhum Bapak J. Badilo 73 tahun. Kelompok 7, almarhumah Ibu Tomba Lumanga, almarhumah Ibu Sulu Tosubu. Kelompok pelayanan 8, almarhumah Ibu Belopa Sumule. Kelompok pelayanan 9, almarhumah Ibu Saryati Pore, almarhum Saudara Arianto Rakapa, almarhumah Ibu J. Sate, almarhum Saudara Hendra Gunaksa. Mereka yang telah mati dan dikuburkan, mereka telah mendahului kita di perjalanan ke rumah Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kidung Jemaat 352 bait 1 kita nyanyikan, hai jangan sendirian. Ibu bapa, saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini adalah untuk menyertai kami, menuntun kami, melewati hari-hari kami dalam kehidupan sebagai manusia yang rapuh dan tak berdaya, penuh dengan dosa dan kefanaan. Engkau hadir di tengah-tengah dunia ini bersama dengan kami untuk menguatkan dan meneguhkan kami bahwa perjalanan hidup di dunia ini bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi ada begitu banyak kerikil-kerikil tajam yang harus kami lewati dengan sekuat tenaga kami, sehingga Engkau hadir ada bersama dengan kami.
Engkau selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami untuk menuntun dan membimbing kami. Karena Engkau tahu kami manusia terbatas adanya, sehingga kami butuh pertolongan, kami butuh tuntunan dari-Mu Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, sebagaimana penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2020, dalam berbagai musim kehidupan yang kami hadapi, tetapi kami boleh ada sampai saat ini di penghujung tahun 2020. Kiranya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, penggembalaan Tuhan juga berlaku bagi kami untuk melanjutkan kehidupan kami di tahun 2021. Dengan kuasa firman-Mu, teristimewa firman yang telah kami baca dan renungkan bersama pada saat ini, akan menjadi perisai bagi kami, penuntun bagi kami, untuk menapaki kehidupan di tahun 2021 yang masih rahasia. Tuhan, di sepanjang tahun 2020, kami menyadari bahwa hari-hari yang kami jalani bukanlah hari-hari yang mudah. Dan kami sadar, kami lewati hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kami. Bukan karena kuat dan hebatnya kami, tetapi karena kami terus bergantung dan berharap kepada-Mu. Kami membawa kehidupan kami hanya dalam pengaturan dan kehendak-Mu. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami dapat berkata, terima kasih Tuhan. Kami dapat bersyukur karena apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Agar kami terus membaharui kehidupan kami, membenahi kehidupan kami, baik dalam kehidupan pribadi atau dalam kehidupan keluarga. Oleh sebab itu ya Tuhan, penggembalaan-Mu kiranya menjadi milik bagian kami. Kami membawa kehidupan kami sebagai jemaat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam penggembalaan Tuhan, jemaat-Mu, jemaat Maranatha Kauwa, terberkati. Dalam tuntunan-Mu, jemaat Tuhan di tempat ini menjadi jemaat yang kuat, kokoh, teguh di tengah-tengah badai kehidupan, bahkan teristimewa di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Engkau terus memakai kehidupan kami menjadi alat Tuhan untuk menyapa saudara-saudara kami yang dalam keterpurukan, dalam pergumulan beban hidup, yang terasing, teraniaya. Kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk merangkul, memegang saudara-saudara kami yang tidak berdaya oleh karena kekurangan makanan, kekurangan segala kebutuhan hidup atau kebutuhan pokok mereka. Biarlah kami saling menopang, berbagi satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Terus berkati jemaat-Mu ini. Dalam kehidupan kami masing-masing, dalam segala tugas tanggung jawab kami masing-masing, dalam pelayanan kami masing-masing. Engkau Tuhan selalu kami muliakan dalam hidup ini. Berkati pemerintah kami, baik yang ada di pusat sampai ke desa-desa. Hikmat bijaksana Tuhan taruh atas mereka. Secara khusus dalam penanganan wabah pandemi COVID-19, kami terus meminta kepada Engkau, supaya wabah ini cepat berlalu, terselesaikan, kami hidup kembali
dalam segala aktivitas pekerjaan, dalam kebersamaan yang selama ini kami jalani dibatasi. Tuhan, kasihanilah kami di sepanjang tahun 2020. Beberapa keluarga-keluarga berada dalam kepedihan, berada dalam duka cita oleh karena meninggalnya orang yang mereka kasihi dan cintai. Tuhan, hiburkan mereka, topang selalu kehidupan mereka. Bagi mereka yang ada dalam pergumulan, beban masalah, kasihanilah mereka Tuhan, berikanlah jalan yang terbaik. Bagi mereka yang masih berjuang untuk kesembuhan dari sakit yang mereka derita, Engkau Tuhan adalah tabib kami yang sejati, pasti akan menyembuhkan mereka. Bagi mereka yang terpuruk hilang pengharapan, layakkanlah mereka Tuhan untuk dapat bangkit melihat rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang tahun 2020, Engkau juga telah memberikan begitu banyak berkat. Kesuksesan, keberhasilan, penghasilan, upah dari setiap pekerjaan, bertambah satu anggota keluarga, terbentuk keluarga yang baru. Kami boleh melaksanakan pelayanan-pelayanan sakramen. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Sempurnakan sukacita yang disampaikan oleh kami sekalian atas apa yang telah Tuhan berikan. Kami memberi menjadi alat Tuhan untuk pembangunan jemaat-Mu dalam segala hal. Jemaat-Mu tidak akan berkekurangan. Tuhan, tak henti-hentinya juga kami membawa seluruh tenaga medis yang mungkin saat ini masih terus berjuang, harus terpisah dengan keluarga untuk menangani pasien-pasien yang terpapar virus COVID-19. Tuhan, jaga, lindungi, berkati mereka, sehingga mereka menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan dalam proses kesembuhan bagi setiap penderita yang membutuhkan pertolongan-Mu. Ya Tuhan, Gembala kami yang agung, banyak hal yang telah terjadi dalam hidup kami. Tetapi kami sungguh percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidup ini adalah bagian dari proses iman kami agar semakin kuat dan teguh hanya kepada Tuhan. Kehidupan kami di tahun 2021 kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah damai sejahtera yang disediakan atas kehidupan kami. Berkati persekutuan kami pada malam hari ini. Berkati kehidupan keluarga kami masing-masing. Berkati semua yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah pada malam hari ini. Kasih setia-Mu menjadi milik bagian kami. Kami telah memberikan persembahan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber segala berkat. Kiranya apa yang telah kami berikan adalah bentuk di mana kami memberi diri kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa dan syukur kami. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini dan kami percaya ketika kami meninggalkan tahun 2020 bersama dengan Tuhan, kami akan memasuki tahun 2021 bersama dengan Tuhan dalam ketaatan kami kepada Tuhan, dalam kesetiaan kami kepada Tuhan. Maka di sepanjang tahun 2021 hidup kami berlimpah berkat dan anugerah. Amin. Ibu bapak saudara-saudaraku, saya ajak kita berdiri. Jangan pernah takut dan gentar untuk hidup di dalam kebenaran.
Janganlah pernah takut dan gentar untuk menyatakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Janganlah menghentikan diri kita sendiri dari segala sesuatu yang dapat menumbuhkan rohani kita. Hiduplah penuh semangat. Tidak ada tembok yang dapat menahan kebaikan kita. Kita adalah sesuatu yang indah, seindah yang kita inginkan. Ingatlah bahwa di dalam sebuah gesekan dapat menghasilkan keindahan seindah mutiara. Di dalam Tuhan kelemahan kita dapat menjadi kekuatan kita. Hari ini adalah kesempatan untuk memulai kehidupan yang baru. Hari ini kita dapat melepaskan diri dari masa lalu melalui pertobatan. Sebab masa depan yang cerah penuh berkat sudah ada di hadapan kita. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tangan Tuhan senantiasa menyertai engkau dan melindungi engkau dari malapetaka. Tuhan menyembuhkan dan menghindarkan engkau dari sakit penyakit, sehingga kebahagiaan mewarnai kehidupanmu sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, kita menyanyikan pujian Tak Kutaukan Hari Esok. Jemaat dipersilakan duduk. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita di akhir tahun ini. Firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama kiranya memberi kekuatan kita, memberi pengharapan baru bagi kita dalam memasuki tahun 2021. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, Shalom. Kami Majelis Jemaat GKST Maranatha Kauwa bersama dengan seluruh tim yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan selamat menyongsong tahun anugerah Tuhan tahun 2021
Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.